never let them get inside your head. Bos LCR Honda peringatkan Ducati, jangan terlena oleh dominasi Marc Marquez, bisa jadi bumerang musim depan. Kisah dominasi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo di awal musim MotoGP 2025 memang mengagumkan. Dalam waktu singkat, Marc Marquez yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati berhasil menyapu bersih 6 balapan sprint dan meraih 3 kemenangan di balapan utama dari total 6 seri. Pencapaian yang luar biasa ini membuatnya memimpin klasemen sementara dengan keunggulan poin yang cukup meyakinkan atas rival-rivalnya, termasuk sang adik, Alex Marquez, dan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Namun, di balik euforia atas performa luar biasa Marc Marquez, muncul peringatan tajam dari Lucio Cecchinello, bos tim LCR Honda. Pria asal Italia itu tak bisa menahan kekhawatirannya melihat Ducati yang kini tampak begitu terpukau oleh sinar terang Marc Marquez. Menurutnya, terlalu bergantung pada satu pembalap, sehebat apapun dia, adalah langkah yang berisiko besar dalam jangka panjang. Saya sangat mengagumi Marc. Dia adalah pembalap luar biasa, mungkin salah satu yang terhebat yang pernah ada di olahraga ini, ungkap Cecchinello dalam wawancara yang penuh ketegasan. Namun sejarah mengajarkan kita bahwa dominasi satu orang dalam tim pabrikan bisa berujung pada bumerang. Peringatan Cecchinello bukan tanpa dasar. Ia merujuk pada pengalaman pahit Honda ketika memiliki Marc Marquez sebagai andalan tunggal. Saat itu, Marquez begitu dominan sehingga semua aspek pengembangan motor RC Tuan Trevi mulai diarahkan sesuai dengan gaya balapnya. Meskipun strategi tersebut sempat memberikan kesuksesan besar, termasuk gelar demi gelar juara dunia. Namun ketika Marc Marquez mengalami cedera panjang dan kesulitan kembali ke performa puncaknya, Honda seolah kehilangan arah. Waktu itu Honda terlalu percaya diri karena Marc selalu mampu menambal kekurangan motor kami. Kami kira motor kami baik-baik saja karena Marc terus menang. Tapi yang terjadi, saat Marc absen atau tidak bisa tampil 100%, pembalap lain di tim kami kesulitan besar. Kami tertinggal jauh dari Ducati, KTM, bahkan Aprilia, kenang Cecchinello. Kini, Cecchinello melihat gejala serupa mulai muncul di Ducati. Meskipun Marc Marquez tampil fenomenal dengan Desmosedici GP25, rekan setimnya yang juga juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, justru tampak kesulitan menemukan ritme. Dalam beberapa seri terakhir, Bagnaia bahkan harus puas finish di luar podium atau hanya meraih posisi ketiga, tertinggal dari pembalap lain yang bahkan menggunakan motor Ducati versi lama. Ducati harus hati-hati. Dominasi Marc saat ini sangat memukau, tapi jangan sampai itu membuat mereka mengabaikan kebutuhan pembalap lain, termasuk Pecco, lanjut Cecchinello. Jangan ulangi kesalahan kami. Ketika semua disesuaikan untuk satu orang, dan sesuatu terjadi pada pembalap itu, entah cedera, performa menurun, atau pindah tim, maka seluruh proyek tim bisa runtuh. Cecchinello mengakui bahwa tidak mudah untuk menjaga keseimbangan antara memaksimalkan performa bintang utama dan tetap membangun motor yang kompetitif bagi semua pembalap. Namun, itulah tantangan besar bagi tim pabrikan sekelas Ducati. Mereka harus mampu menciptakan motor yang fleksibel dan ramah bagi berbagai gaya balap, bukan hanya untuk satu sosok. Pecco itu pembalap hebat. Jika dia mengalami kesulitan, bukan berarti dia melemah, bisa jadi ada sesuatu dari motor yang tidak mendukung karakternya. Ducati harus waspada, karena jika terlalu memusatkan perhatian pada Marc saja, mereka bisa kehilangan aset penting lainnya. Peringatan Lucio Cecchinello ini menjadi catatan penting di tengah gegap gempita dominasi Marc Marquez. Di satu sisi, Ducati jelas tengah menikmati momen keemasan bersama Baby Alien. Namun di sisi lain, sejarah MotoGP menunjukkan bahwa terlalu bertumpu pada satu bintang bisa membawa konsekuensi besar di masa depan. Kini tinggal bagaimana Ducati menyikapi keseimbangan itu, menjaga performa luar biasa Marc Marquez, namun tetap mengembangkan motor yang adil dan kompetitif untuk seluruh skuad mereka. Bos Gigi Dalinya tersentuh oleh etos kerja Marc Marquez. Dalam dunia balap motor yang keras dan kompetitif, menemukan pembalap yang bukan hanya cepat di lintasan tetapi juga tajam dalam memberikan masukan teknis adalah harta karun tersendiri bagi para insinyur. Itulah yang dirasakan oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, saat berbicara tentang Marc Marquez, bintang baru di garasi Ducati yang sejauh ini telah memberikan lebih dari sekadar hasil balapan. Sejak pertama kali resmi mengenakan seragam Ducati pabrikan untuk musim 2025, Marc Marquez sudah membuat perbedaan. Bukan hanya soal podium dan kemenangan, tapi tentang caranya menyatu dengan tim, cara dia meresapi karakter motor Desmosedici, dan yang lebih penting, cara dia berkomunikasi. Marc sangat teliti dalam memberikan instruksi teknis.
Saya benar-benar senang bekerja dengannya, ungkap Dalinya dengan nada penuh kekaguman. Dia bukan hanya cepat. Dia bisa memanfaatkan setiap potensi dari motor. Setiap bagian kecil dari material yang kami bawa ke trek bisa dia gunakan dengan maksimal. Itu bukan sesuatu yang dimiliki semua pembalap. Kata-kata Dalinya bukan pujian kosong. Ia dikenal sebagai sosok yang rasional, bahkan dingin dalam mengambil keputusan teknis. Maka, ketika ia mengungkapkan kekaguman seperti ini, jelas ada ikatan khusus yang terjalin antara insinyur ulung Ducati dan sang juara dunia 8 kali tersebut. Meski Marc Marquez sempat mengalami 2 kecelakaan musim ini, Dalinya tidak menunjuk pada kesalahan teknis ataupun kegagalan pengendalian. Sebaliknya, ia menunjukkan empati. 2 insiden itu menurut saya lebih karena kurangnya kewaspadaan sesaat. Bukan karena kesalahan teknik atau pengambilan keputusan. Marc tahu batasannya, dan saya percaya penuh kepadanya. Tak banyak yang tahu bahwa Dalinya juga dikenal sangat menjaga keseimbangan dan keadilan di dalam tim. Ia mengerti bahwa saat ini publik sedang membanding-bandingkan Marquez dan Francesco Bagnaia, sang juara bertahan yang tengah mengalami musim yang berat. Namun Dalinya bersikap tegas dan terbuka. Tidak ada pembalap yang diperlakukan lebih istimewa di bawah komandonya. Saya tidak akan pernah membuat keputusan yang menguntungkan satu pembalap dan merugikan yang lain, tegasnya. Kalau saya mengatakan sesuatu, itu karena saya berniat melakukannya. Jika saya diam atau tidak bilang, tidak, itu artinya saya tidak akan melakukannya. Begitulah saya sejak dulu, dan saya akan tetap seperti itu. Ia paham bahwa dinamika antara 2 pembalap kelas dunia di dalam satu garasi bisa menjadi tekanan tersendiri. Namun Dalinya memilih untuk menjembatani mereka bukan dengan sekat, tetapi dengan pemahaman yang dalam terhadap karakter masing-masing. Pecco itu sangat teliti dan sangat sensitif. Dia pembalap dengan pendekatan yang unik dan halus. Dalam hal itu, dia berada di atas rata-rata pembalap lain. Dia membaca motor seperti membaca puisi, ujar Dalinya. Namun ketika bicara tentang Marc, nada bicaranya berubah sedikit lebih personal. Bagaimana menjelaskannya? Dari sisi karakter, Marc sangat mirip dengan saya. Kalau dia sudah menargetkan sesuatu, dia tidak akan berhenti sebelum mencapainya. Dan itu bukan hanya mental juara. Itu adalah obsesi terhadap kesempurnaan. Kalimat terakhir itu menggambarkan hubungan profesional yang mulai mengakar dalam nilai-nilai yang sama, ketelitian, determinasi, dan hasrat untuk selalu lebih baik dari kemarin. Dalam Marc, gigi Dalinya seperti melihat refleksi dirinya sendiri, seseorang yang tidak pernah puas, yang hidup dari detail teknis dan kemenangan strategis, dan yang selalu menginginkan dominasi sempurna. Dengan kombinasi otak jenius Dalinya dan keberanian serta kecerdasan Marc Marquez, Ducati kini punya pasangan sempurna yang bisa membawa mereka ke era baru kejayaan. Dan meski musim masih panjang, jelas satu hal, Dalinya percaya bahwa di balik setiap tikungan tajam musim ini, ada seseorang yang dia percayai sepenuh hati untuk tetap menjaga Ducati di garis depan, Marc Marquez. Get inside your head. Michele Pirro bantah Desmos edisi GP25 khusus buat Marc Marquez karena sangat mendominasi. Di tengah hebohnya performa luar biasa Marc Marquez bersama Ducati musim ini, muncul berbagai spekulasi yang menyebutkan bahwa motor Desmos edisi GP25 telah dirancang khusus mengikuti gaya balap sang juara dunia 8 kali itu. Namun, Michele Pirro, pembalap penguji andalan Ducati, dengan tegas membantah anggapan tersebut. Menurutnya, keberhasilan Marc Marquez sejauh ini bukan karena motornya yang diubah, melainkan karena kemampuan alami Marc Marquez yang luar biasa dalam beradaptasi. Marc Marquez memang tengah mencuri perhatian di musim MotoGP musim ini. Setelah bertahun-tahun dihantui cedera dan keterpurukan bersama Honda, kini ia kembali menunjukkan taringnya di atas Ducati. Bahkan, dalam 6 seri awal musim ini, ia sudah memimpin klasemen sementara, tampil konsisten, dan menjadi kandidat kuat perebut gelar juara dunia. Tak sedikit yang menilai bahwa performa impresif ini karena Ducati menyesuaikan motornya demi Marc Marquez. Tapi bagi Pirro, opini itu terlalu menyederhanakan realita teknis dan emosional di balik layar. Tidak, bukan begitu cara kerjanya, ujar Pirro tegas saat diminta pendapatnya soal klaim tersebut. Desmos edisi GP25 adalah hasil kerja bertahun-tahun. Motor ini bukan lahir dalam semalam. Pecco, Bagnaia, saya, dan para pembalap lain sudah melalui ribuan kilometer untuk mengembangkan motor ini sejak masa Andrea Dovizioso dulu. Ducati musim ini memang menurunkan 3 prototip spek resmi untuk tim pabrikan dan 1 tim satelit utama. Tapi bagi Pirro,
Tidak ada perbedaan signifikan antar motor tersebut. Yang membuat perbedaan besar adalah sosok pembalap yang menungganginya. Semua motor secara teknis serupa. Tidak ada yang dirancang hanya untuk satu pembalap. Mark hebat bukan karena motornya dibuat khusus untuknya, tapi karena dia punya insting, kemampuan membaca situasi, dan adaptasi luar biasa. Itu yang membuatnya istimewa, sambung Pirro. Michele Pirro juga menyentil bagaimana perbandingan antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di awal musim ini justru menciptakan tekanan mental di garasi Ducati. Pecco, sang juara dunia 2 kali, justru terlihat kesulitan, kehilangan kepercayaan diri, dan berada dalam bayang-bayang Marc Marquez. Saya tahu ini bukan momen mudah bagi Pecco. Dia adalah pembalap hebat, tapi setiap pembalap punya masa naik turun. Kita tidak bisa membandingkan dia dengan Marc begitu saja. Marquez datang dengan pengalaman besar, dan mentalitasnya sebagai pejuang. Dia bisa menyesuaikan gaya balapnya dengan cepat, bahkan dengan motor yang belum sepenuhnya ia kenal, tambah Pirro. Pirro pun menegaskan bahwa Marc Marquez saat ini tidak sedang menciptakan dominasi satu arah seperti dulu di Honda, di mana hanya dirinya yang bisa menjinakkan RC Tuan Trevi. Justru sekarang, kata Pirro, Marquez belajar untuk menjadi bagian dari sistem, bukan pusatnya. Sekarang dia bukan lagi Marquez yang memaksa semua orang mengikutinya. Dia belajar menyesuaikan diri. Itu yang membuatnya menonjol di Ducati. Dia tahu dia bukan satu-satunya bintang di sini, dan itu membuatnya justru tampil lebih dewasa dan efisien. Pernyataan Michele Pirro bukan hanya sekadar klarifikasi teknis. Di balik ucapannya, terselip rasa bangga, kekaguman, sekaligus kekhawatiran. Bangga karena Marquez membawa Ducati ke level yang lebih tinggi. Kagum karena Marquez menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih matang. Tapi juga khawatir karena situasi ini bisa menciptakan tekanan psikologis di internal tim. Musim ini masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, Marc Marquez membuktikan bahwa seorang juara tidak hanya menang dengan kecepatan, tapi juga dengan cara beradaptasi. Dan dia melakukannya dengan sempurna. Dengan semua sorotan mengarah pada Marc Marquez, Pirro akan mengingatkan publik MotoGP untuk tidak melupakan bahwa keberhasilan di atas lintasan tidak selalu tentang mesin. Tapi tentang hati, mental, dan kemampuan untuk bangkit di tengah perubahan. Inside your head. Pedro Acosta dirumorkan merapat ke VR46 Ducati, demi cegah Marc Marquez rebut gelar ke-10. MotoGP memasuki fase penuh intrik dan drama yang tak kalah panas dari persaingan di lintasan. Di balik gemuruh mesin dan sorak penonton, rumor besar tengah berkembang. Pedro Acosta, sang fenomena muda dari Red Bull KTM, dikabarkan akan meninggalkan KTM dan merapat ke tim satelit Ducati. Pertamina Enduro VR46 Racing Team milik Valentino Rossi untuk musim 2026. Lebih dari sekadar perpindahan tim, rumor ini mencuat dengan satu narasi besar, menghentikan dominasi Marc Marquez sebelum sejarah kembali ditulis. Pedro Acosta, yang sejak Moto3 hingga Moto2 dipuji sebagai El Tiburon de Mazarrón, hiu dari Mazarrón, tengah berada dalam titik kritis karirnya di kelas Premier. Harapan tinggi menyertainya sejak debut di MotoGP, namun sayangnya, performa motornya bersama KTM belum mampu memberikan hasil sesuai ekspektasi. Beberapa kali finish di luar 10 besar, ditambah inkonsistensi paket motor RC16, membuat frustrasi tumbuh di dalam kubu Acosta. Ketika Honda datang membawa tawaran fantastis, dengan gaji besar dan status sebagai pembalap utama, banyak yang mengira Pedro Acosta akan menyambut kesempatan itu. Namun secara mengejutkan, Acosta menolak. Keputusan itu langsung memantik spekulasi bahwa dirinya telah memiliki rencana lain, dan semua petunjuk mengarah ke Ducati, lebih tepatnya ke tim VR46 yang tengah naik daun. Valentino Rossi, sang legenda MotoGP dan pemilik tim VR46, disebut-sebut sangat tertarik merekrut Pedro Acosta. VR46 adalah tim satelit yang bukan hanya punya akses langsung ke motor spek pabrikan, tapi juga memiliki pengaruh besar dalam strategi Ducati secara keseluruhan. Namun, di balik semua itu, ada motivasi lain yang lebih besar. Banyak pengamat meyakini, Pedro Acosta tidak sekadar disiapkan untuk menang, tapi untuk menjadi penghalang bagi Marc Marquez. Marquez, yang kini menjadi wajah baru Ducati, sedang dalam misi suci, memburu gelar dunia ke-10. Musim ini performanya kembali tajam, bahkan disebut-sebut sebagai favorit juara. Jika berhasil, musim 2026 akan menjadi pertarungan menuju gelar ke-10, menyamai rekor milik Valentino Rossi. Dan disinilah narasi emosional itu menguat. Bagi Rossi, membiarkan Marc Marquez,
mencetak sejarah dan melewati rekornya. Maka, mengamankan Pedro Acosta bukan hanya soal kompetisi, tapi juga tentang menjaga kebanggaan dan identitas. Jika rumor ini benar, maka MotoGP 2026 akan menjadi ajang peperangan antara dua generasi emas, Marc Marquez, sang raja comeback yang mengejar sejarah, melawan Pedro Acosta, anak muda berbakat yang disiapkan untuk menjadi penjaga tahta. Keduanya berada di atas Desmos edisi, dengan satu tujuan yang berbeda. Satu ingin menulis ulang sejarah, satu lagi ingin mencegahnya terjadi. Situasi ini juga menjadi tekanan tersendiri bagi Ducati. Mereka harus mengelola dua kubu besar di dalam struktur mereka sendiri. Jika tidak dikelola dengan cermat, Ducati bisa saja terjebak dalam konflik internal yang merusak stabilitas tim. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak VR46 maupun Acosta. Semuanya masih dalam bayang-bayang rumor. Tapi satu yang pasti, aroma persaingan semakin pekat. MotoGP bukan hanya tentang siapa tercepat di lintasan, tapi juga siapa yang mampu mengatur langkah strategis jauh sebelum bendera start dikibarkan. Jika Pedro Acosta benar-benar bergabung dengan VR46, maka musim depan akan menjadi pertarungan yang lebih besar dari sekadar gelar. Ini akan menjadi perang generasi, warisan, dan martabat. Dan dunia akan menyaksikan, apakah Marc Marquez mampu menulis ulang sejarah, atau Pedro Acosta berhasil menjadi penjaga gerbang terakhir legenda yang telah ada. Gigi Dalinya ungkap kekecewaan dan pujian usai balapan seri Prancis. Di balik sorak-sorai kemenangan Johann Zarco di tanah kelahirannya, tersimpan raut kecewa mendalam di garasi Ducati. Cuaca yang tak menentu, strategi flag to flag yang penuh risiko, hingga serangkaian kecelakaan yang mewarnai Grand Prix Prancis 2025 menjadikan akhir pekan di sirkuit Le Mans salah satu yang paling sulit di musim ini. Dan tak butuh waktu lama, General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, menyuarakan segala kekacauan itu lewat pernyataan emosional di media sosial. Balapan yang sangat kacau dan diselingi oleh naik turun posisi pembalap karena cuaca yang berubah-ubah, pergantian motor, dan crash, terutama di paruh pertama. Salah satu balapan yang seharusnya ditonton saja daripada dikomentari, tulis Dalinya dengan nada frustrasi namun jujur. Pernyataan itu menggambarkan betapa beratnya atmosfer GP Prancis, terutama bagi tim-tim papan atas seperti Ducati yang datang dengan ambisi besar. Melanjutkan dominasi dan bahkan menargetkan rekor baru dengan menyamai atau melampaui 22 kemenangan Honda pada musim 1997-1998. Namun semuanya buyar begitu saja. Meski tak mampu memenangkan balapan, Ducati masih memiliki satu cahaya harapan kepada Marc Marquez. Pembalap anyar Ducati itu tampil luar biasa dalam kekacauan yang tak bisa diprediksi. Dengan keputusan matang dan tanpa gegabah, Marc Marquez memilih bermain aman. Ia tetap tampil kompetitif, namun menolak untuk memaksakan diri mengejar Zarco yang unggul jauh di depan. Penampilan Marc luar biasa, dilakukan tanpa mengambil risiko yang tidak perlu, puji Dalinya. Itu tantangan yang sangat sulit, dan ia mengelolanya seperti layaknya seorang juara dunia. Ia pantas mendapatkan poin berharga setelah para rival langsungnya mengalami crash. Bagi Dalinya, posisi kedua Marc Marquez bukan sekadar hasil, tapi cerminan dari kecerdasan dan pengalaman. Di tengah kondisi lintasan yang tak menentu, satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah insting balap dan ketenangan. Dan Marc Marquez berhasil menunjukkannya. Race hari Minggu adalah hari terbaik baginya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, mengingat kondisi yang terus berubah dan risiko yang begitu tinggi. Dalam kondisi seperti ini, hanya keterampilan sejati yang membuat perbedaan, tambah insinyur asal Italia itu. Namun di sisi garasi lainnya, duka menyelimuti Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu kembali gagal mendapatkan kenyamanan di bagian depan motornya. Setelah crash pada sprint race, mimpi buruk berlanjut di race utama hari Minggu. Padahal, secara strategi, Pecco membuat keputusan jitu, tetap menggunakan motor dengan ban basah saat banyak pembalap beralih ke ban kering menjelang restart. Strateginya benar. Jika saja ia tidak crash, saya yakin dia akan ada di barisan depan, kata Dalinya lirih. Bagnaia memang sempat menunjukkan potensi. Namun naas, saat disalip Enea Bastianini di tikungan pertama, ia kehilangan grip dan tergelincir. Meski bangkit dan mencoba menyelesaikan balapan, Pecco hanya mampu finish di posisi ke-16, tertinggal 1 laps dari pemuncak. Akhir pekan yang dimulai sangat menjanjikan di hari Jumat berubah menjadi bencana, ujar Dalinya. Kami semua merasa terpukul. Bagi Pecco, ini sangat mengecewakan. Bukan karena ia tak punya kecepatan,
Tapi karena semuanya berakhir bukan karena kesalahan strategis, melainkan karena nasib buruk dan ketidaksabaran di saat krusial. Le Mans menjadi panggung yang menghadirkan segalanya. Harapan, kegembiraan, kecelakaan, dan penyesalan. Zarco tampil sebagai pahlawan, Marc Marquez sebagai pendekar bijak yang tahu kapan harus menahan diri, dan Pecco sebagai prajurit yang terluka di medan perang. Gigi Dalinya menutup pernyataannya dengan harapan, "Kami harus bekerja lebih keras, mencari solusi, dan membawa kembali senyum di wajah Pecco. Karena musim belum selesai. Dan kami belum selesai." Akhir pekan yang penuh emosi di Le Mans tak hanya menguji kecepatan, tapi juga mental, strategi, dan ketahanan jiwa. Bagi Ducati, ini bukan akhir dari segalanya, tapi pengingat bahwa dalam balapan, kadang yang terpenting bukan hanya menang, tapi bagaimana bangkit dari keterpurukan. Marc Marquez tampil tenang di tengah kekacauan Le Mans. Andrea Dovizioso tak percaya perubahan gaya balap mantan rivalnya itu. Di saat langit mendung menggantung dan lintasan sirkuit Bugatti mulai tergenang air, satu nama kembali muncul sebagai pusat perhatian di MotoGP seri Prancis, Marc Marquez. Bukan karena manuver nekat atau aksi menyalip ekstrim seperti yang biasa ia lakukan, melainkan karena pendekatannya yang luar biasa cerdas, matang, dan taktis. Marc Marquez yang berhasil finish di posisi kedua dalam balapan penuh drama dan insiden, di belakang Johann Zarco yang menjadi pemenang. Namun lebih dari sekadar podium, performa Marc Marquez kali ini menunjukkan sebuah transformasi besar. Di tengah kekacauan cuaca dan insiden beruntun yang membuat banyak pembalap terjatuh, The Baby Alien justru tampil dengan kesabaran dan ketenangan yang jarang terlihat sebelumnya. Dan itulah yang membuat mantan rival sengitnya, Andrea Dovizioso, tak bisa menahan keterkejutan. Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati yang bertahun-tahun menjadi musuh bebuyutan Marc Marquez di lintasan, secara jujur mengungkapkan kekagumannya. Baginya, Marc Marquez adalah simbol dari pembalap yang selalu menantang batas, bahkan di situasi paling berbahaya sekalipun. Tapi di Le Mans, semuanya tampak berbeda. Marc yang aku kenal tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerang, apalagi ketika pemimpin balapan hanya berjarak beberapa detik. Tapi kali ini, dia memilih bertahan. Dia memilih menunggu, menganalisis, dan menuntaskan balapan dengan aman. Jujur saja, aku sangat terkejut, ujar Dovizioso dengan nada heran namun penuh respek. Balapan di Le Mans benar-benar penuh jebakan. Cuaca berubah drastis, dari mendung menjadi hujan ringan, lalu mereda dan kembali mengguyur di saat-saat genting. Banyak pembalap tak siap menghadapi transisi ini. Alex Marquez, Bagnaia, Quartararo, semuanya tersingkir karena gagal beradaptasi dengan cepat. Namun Marc Marquez membaca situasi dengan sangat baik. Saat hujan mulai turun, ia memilih tidak langsung memaksakan kecepatan. Ia menjaga ritme, fokus menjaga grip, dan meminimalisir risiko. Ketika jaraknya dengan Zarco terpaut 8 detik, ia sempat mencoba mendekat, tapi kemudian sadar bahwa menekan terlalu keras justru bisa berbuah bencana. Dia tahu kapan harus menekan dan kapan harus berhenti. Itu bukan sekadar strategi balapan. Itu kedewasaan seorang juara, lanjut Dovizioso. Tak hanya menyelesaikan balapan dengan hasil maksimal, Marc Marquez juga berhasil merebut puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 171 poin. Sebuah pencapaian luar biasa mengingat dua kesalahan besar sebelumnya yang ia alami di Austin dan Jerez, di mana ia gagal finish akibat terlalu agresif. Kini, Marc Marquez menunjukkan bahwa ia belajar dari kesalahan. Ia tidak lagi sekadar bertarung demi kemenangan di setiap tikungan, tapi bertarung demi gelar dunia, dengan cara yang lebih bijak dan efektif. Dan itulah yang membuat sosok Marquez kali ini begitu berbahaya, karena ia masih punya kecepatan, tapi kini juga punya kendali penuh atas dirinya sendiri. Sebagai rival yang pernah bersaing ketat selama bertahun-tahun, Dovizioso tidak bisa menyembunyikan emosinya saat melihat perubahan besar dalam diri Marc Marquez. Aku tak pernah berpikir akan memuji Marc dalam aspek kesabaran. Tapi hari ini, aku akui dia tampil seperti juara sejati. Dia tidak hanya cepat, tapi juga tenang, dan itu kualitas yang sangat sulit dimiliki dalam balapan kacau seperti ini. Finish kedua di Le Mans mungkin bukan puncak kemenangan, tapi dalam konteks pertarungan gelar dunia, itu adalah hasil yang sempurna. Marc Marquez tidak hanya mengamankan poin maksimal, tapi juga mengirim pesan kepada dunia. Dirinya belum habis, dan kini lebih berbahaya dari sebelumnya karena sudah bisa menahan diri. Dalam dunia balap di mana kesalahan kecil bisa jadi malapetaka besar, Marquez telah naik level. Dari seorang gladiator nekat menjadi seorang pemikir strategis di atas mesin Desmos edisi GP25 milik Ducati.
Dan itulah yang membuat Andrea Dovizioso, rival lama yang tahu betul kerasnya pertarungan dengan Marquez, akhirnya berkata, kalau dia terus seperti ini, semua pembalap lain harus bersiap. Karena Marquez yang sekarang, bukan hanya cepat. Dia sudah jadi juara sejati dalam segala aspek. Them get inside